Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusanti Swastika dari semester 6 PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan kurikulum PAUD yang saya ketahui. Pengertian pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya, sehingga jika terdapat perubahan pelaksanaan dalam pendidikan yang diselenggarakan, secara otomatis kurikulum pun akan berubah pula, menurut Minarti tahun 2011. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum, ataupun proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu kurikulum yang baik, yang lebih baik, atau kegiatan penyusun, implementasi, evaluasi perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum PAUD. Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Hamalik 2009. Sebagian besar sekolah pendidikan anak usia dini mengembangkan kurikulumnya dalam beberapa bidang, antara lain keterampilan sosial dan interpersonal, keterampilan kemandirian, dan intrapersonal, belajar cara belajar dan mengembangkan kecintaan akan guru, akan belajar, guru dan kemampuan berpikir, kesiapan belajar, bahasa dan kemampuan baca tulis, pendidikan kepribadian, musik dan seni, kesejahteraan dan hidup sehat, serta kemandirian. Morrison 2012. Komponen-komponen pengembangan kurikulum PAUD. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, terhadap 4 komponen kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Bahan pelajar, 3. Proses belajar mengajar, 4. Evaluasi dan penilaian. Tiap komponen saling berkaitan dengan yang lainnya, jadi tujuan berkaitan dengan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Artinya tujuan dan berlainan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik akan mempunyai bahan pelajaran yang berlainan, proses belajar mengajar yang lain, dan harus dinilai cara yang lain pula. Susilo 2008. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. 2. Prinsip relevasi. Kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individual. Relevan di sini mempunyai 2 macam pengertian, yaitu A. Relevasi keluar, komponen-komponen kurikulum sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan anak usia dini. B. Relevansi ke dalam, konsisten harus sesuai antara komponen-komponen kurikulum dan harus saling berhubungan dengan keterpaduan internal terhadap anak usia dini. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Landasan pengembangan kurikulum PAUD. Landasan pengembangan kurikulum berkaitan dengan tujuan pendidikan. Widyastono 2014 menyebutkan landasan pengembangan kurikulum terdapat 6 landasan, yakni 1. Landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, karena filsafat sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan, filsafat sebagai proses berpikir. 2. Landasan psikologis. Setiap anak memiliki pribadi yang unik, khas, yang memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar berbeda satu dengan yang lainnya. Maka kurikulum harus memperhatikan psikolog perkembangan anak dan psikolog belajar anak. 3. Landasan sosial budaya. Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Hal ini mempengaruhi perubahan pola hidup dan perubahan kehidupan sosial politik. Maka pengembangan kurikulum harus memperhatikannya, terutama isi kurikulum harus sejalan dengan arus globalisasi dan teknologi. 4. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat.
harus diperhatikan dan diantisipasi oleh pengembangan kurikulum. Terutama isi kurikulum harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut dan diantisipasi perubahan yang mungkin akan terjadi. 5. Landasan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi begitu dahsyat beberapa dekade terakhir, terutama didominasi perkembangan di bidang transportasi, informatika, dan teknologi media cetak. Hal ini harus diperhatikan dan diantisipasi oleh perkembangan kurikulum, terutama isi kurikulum harus sejalan dengan perkembangan teknologi. 6. Landasan empiris. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan fakta empiris yang terjadi, sehingga kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak, dapat dipahami guru dan oleh anak tidak terlalu cepat tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman, serta kondisi kekinian. 7. Landasan yuridis. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyempurnaan kurikulum di Indonesia yang menjadi landasan utama adalah landasan yuridis. Maka, agar kurikulum selalu relevan dengan tuntutan zaman, harus selalu disempurnakan dengan mengacu pada landasan yuridis. Di samping landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta empiris. Sekian pemaparan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.